Lagi dan lagi perbedaan sudut pandang Zoro dan Sanji kembali diperdebatkan. Situasi dan kondisi terakhir yang mereka perlihatkan menjadi salah satu alasan untuk saling mengejek. Selamat datang di Anime Review dan kali ini kita akan membahas seputar isu yang mengikat Zoro dan Sanji di Arc Wano. Pantaskah jika Sanji dihadapkan dengan musuh sekelas komandan divisi, sementara Zoro kok bisa diberi kesempatan untuk melawan Yonko? Mungkin pertanyaan tersebut sedikit mengganggu fans Sanji, dan sebaliknya bagi fans Zoro, peristiwa yang dialami Sanji sepanjang Arc Wano membuat segalanya semakin mudah untuk mengejeknya. Apakah hanya sebatas itu kita melihat atau membanding-bandingkan mereka berdua berdasarkan sebuah lawan saja? Saya pikir semua ini dirasa kurang adil. Apa yang disajikan oleh Oda sudah sesuai dengan proporsinya. Semua tokoh yang terlibat dalam perang Wano membawa perannya masing-masing. Dalam kasus ini, Sanji dan yang lain saya kira akan lebih berfokus pada pertarungan yang terjadi di dalam Onigashima. Sementara Zoro akan ikut serta membantu Luffy dan yang lain di atas kepala tengkorak. Tapi percayalah pada akhirnya yang akan menghabisi Kaido adalah Luffy, bukannya Zoro. Nah, dilihat dari role awalnya saja, kita harusnya menyadari bahwa Zoro dan Sanji mempunyai spesialiti yang berbeda. Zoro adalah seorang pendekar pedang yang mengharuskannya melawan tokoh-tokoh kuat guna membuktikan seberapa pantasnya ia dapat menggapai impiannya untuk menjadi nomor satu. Sementara Sanji adalah seorang koki yang secara kebetulan dikaruniai kemampuan untuk bertarung. Maka saya kira wajar jika lawan-lawan yang ia hadapi kelasnya jauh berbeda dengan lawan-lawan Zoro. Teman-teman bisa mengecek sendiri musuh-musuh yang pernah dihadapi keduanya, pasti memiliki perbedaan pada levelnya. Kemudian selain daripada itu, faktor emosional juga ikut mempengaruhi peran mereka berdua. Zoro adalah karakter yang di awal-awal alur Wano menjadi pusat perhatian. Dia sedikit banyak terlibat dalam masalah konflik internal klan Kozuki dan Kurozumi. Pertemuannya dengan Yasu dan Hiyori merupakan bukti bahwa ada keterikatan khusus yang membuatnya harus ambil bagian lebih daripada Sanji dalam hal menghajar Orochi maupun Kaido yang menjadi dalang atas kehancuran negeri Wano. Puncaknya adalah ketika Zoro melihat kematian Yasu dengan mata kepalanya sendiri. Dari sinilah ia kemudian bertekad untuk membalas semua perbuatan Kaido maupun Orochi. Lalu penukaran Susui menjadi Enma menambah kesan bahwa Zoro akan diberi kesempatan untuk menjajal kekuatan Kaido. Pasalnya pedang Enma merupakan satu-satunya pedang yang berhasil menebas tubuh keras Kaido. Dari faktor emosional inilah maka kita harusnya mewajari apa yang sedang dimainkan oleh Zoro. Bahkan sekelas Marco saja membukakan jalan bagi Zoro untuk menyusul Luffy mencapai atap. Nah, sementara Sanji yang sedari awal mendampingi Luffy menuju atap justru harus terpisah. Semua yang dilakukan Sanji terhadap peristiwa ini merupakan tindakan yang didasari atas kemauannya sendiri. Teriakan wanita yang Sanji dengar seketika menggugah hasratnya untuk mendekati sumber suara tersebut. Lalu banyak yang mengejek Sanji bahwa keputusannya untuk pergi ke sana adalah sebuah kesalahan. Dia terjebak akibat kebodohannya sendiri. Jadi apakah hanya karena ini lalu semuanya membebankan kesalahan tersebut pada diri Sanji yang kemudian melatar belakangi ejekan-ejekan dan seakan memperlebar perbedaan antara Sanji dan Zoro kaitannya dalam peran mereka di alur Wano? Well, saya kira kurang tepat jika harus membanding-bandingkan dengan cara seperti itu. Pada akhirnya baik Zoro dan Sanji juga belum melakukan gebrakan yang besar. Zoro belum sepenuhnya mampu menguasai Enma. Dan pertarungannya di atas sana mungkin hanya sebatas mengejutkan Kaido untuk sesaat. Sedangkan Sanji mungkin situasinya sedikit lebih parah karena tidak mampu berhadapan dengan Black Maria dan berakhir dengan meminta bantuan pada Nico Robin. Harus disadari Sanji memang berada di waktu dan tempat yang salah. Namun begitu prinsipnya untuk tidak menyakiti wanita, saya kira bukanlah sesuatu yang harus ditertawakan. Justru dari kejadian inilah kita diberi kesempatan untuk melihat aksi Nico Robin dalam menghadapi Black Maria ke depannya. Jadi sudahlah berhenti untuk memperdebatkan siapa yang terbaik di antara Zoro dan Sanji. Mereka ini adalah bagian penting yang membangun pondasi bajak laut topi jerami. Terlepas dari rivalitas yang sering mereka perlihatkan, ada sebuah kesamaan visi yang keduanya bangun, yaitu sama-sama ingin menjadikan seorang Monkey D. Luffy sebagai Raja Bajak Laut. Nah, kaitannya dengan Black Maria ini, Sanji seakan diberi pelajaran untuk bagaimana caranya dia survive tapi tak sampai melanggar prinsipnya sendiri.
Kita tahu seisi ruangan di sana sampai terkejut ketika Sanji berteriak meminta bantuan pada Nico Robin. Dari sudut pandang mereka ini, apa yang dilakukan Sanji mungkin bisa dianggap sebagai perbuatan yang tak terduga. Bayangkan saja setelah menerima perlakuan yang kurang mengenakan tanpa bisa membalas sedikit pun, Sanji tanpa ragu dan malu langsung meminta bantuan Nico Robin. Meskipun terkesan dia kalah dengan keadaan, tapi hal ini memang wajib dilakukan oleh Sanji. Salah satu pertimbangannya adalah keselamatan Akazaya yang sedang terancam. Ya, informasi tentang kondisi Akazaya sudah diketahui oleh musuh. Jadi jika Sanji diam saja tanpa mengambil tindakan yang tepat, maka bisa jadi nyawa Akazaya akan segera dihabisi oleh Jack. Hal ini tentunya bukan menjadi sesuatu yang ingin dilihat oleh Sanji. Karena itulah keputusannya untuk meminta bantuan Robin dirasa sangat tepat. Sanji tak perlu lagi khawatir akan situasi Robin yang akan berhadapan dengan Black Maria, karena dia sendiri pernah menegaskan bahwa jangan pernah meremehkan Nico Robin di hadapan Black Maria. Ini artinya Sanji sangat percaya akan kekuatan dan kemampuan Robin. Jadi fokus yang harus dikedepankan oleh Sanji akan beralih pada Jack yang kemungkinan besar akan menjadi lawannya. Nah, sampai sini maka pernyataan CP0 terkait jalannya perang Wano akan sedikit berhubungan dengan peran yang dijalankan tiap-tiap tokoh dari pihak aliansi, termasuk Zoro dan Sanji. CP0 mengatakan bahwa jika para elit atau perwira Kaido tidak segera dihentikan, maka jumlah pasukan aliansi akan segera tergerus. Artinya jika peristiwa ini dibiarkan saja, otomatis akan sangat mempengaruhi jalannya duel yang sedang terjadi di atap kepala tengkorak. Maka dari itu tolak ukur keberhasilan aliansi di perang Wano bukanlah dilihat dari siapa yang akan lawan siapa, melainkan bagaimana cara mereka dapat menghentikan pergerakan masif pihak musuh yang menang dalam jumlah pasukan. Sebagai contoh, jika yang di atas berhasil membungkam dua Yonko, tetapi yang di bawah mengalami kekalahan, maka semua usaha yang dilakukan tokoh-tokoh yang ada di atas akan dianggap nihil. Karena pada akhirnya para elit dan perwira Kaido akan segera bergerak ke sana untuk membantu tuan mereka. Penting bagi kita para pembaca untuk mengetahui situasi yang sedang terjadi. Jika hanya menyimpulkan sesuatu dari apa yang kita lihat saat ini saja, tanpa menarik ke belakang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, maka akan sangat sulit untuk memperkirakan apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi seperti di awal tadi, bahwa Zoro dan Sanji sama-sama sedang berjuang untuk membebaskan tanah Wano. Terlepas dari siapapun lawan mereka nanti, pada akhirnya kemenangan aliansi akan terwujud jika setiap anggotanya mampu saling bekerja sama satu sama lain tanpa memandang musuhnya masing-masing. Baiklah, saya kira itulah pembahasan untuk kali ini. Seperti biasa, jika ada kesalahan mohon dikoreksi, dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silahkan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!